Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elang Hindar, NIM I1E024129 dari Prodi Pendidikan Jasmani kelas C. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum dalam pendidikan. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rangkaian rencana, tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman proses belajar mengajar sehingga kegiatan pendidikan terarah dan sistematis. Selanjutnya, kurikulum merupakan inti dari sebuah proses sistem pendidikan. Kurikulum bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran, melainkan sebuah rencana yang mengatur tujuan, isi, metode, serta evaluasi pembelajaran. Dalam pandangan mahasiswa, kurikulum menjadi pedoman penting yang menentukan arah pendidikan, sekaligus menjadi alat untuk membentuk karakter, kompetensi, dan keterampilan peserta didik. Perubahan zaman yang cepat menuntut kurikulum selalu relevan dengan kebutuhan peserta didik serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengertian, unsur, tujuan, relevansi, dan penerapan kurikulum menjadi penting untuk dibahas. Selanjutnya, unsur utama kurikulum. 1. Tujuan, arah yang ingin dicapai dari proses pendidikan. Yang kedua, isi atau materi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diajarkan. Yang ketiga, metode atau strategi, cara penyampaian materi kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, evaluasi, alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan belajar. Kemudian unsur utama kurikulum. Selain itu, terdapat unsur pendukung seperti guru, peserta didik, dan lingkungan belajar yang turut mempengaruhi keberhasilan kurikulum. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah membentuk manusia yang berpengetahuan, terampil, dan berkarakter secara lebih rinci. Tujuan kurikulum yaitu: yang pertama, memberikan bekal pengetahuan dasar. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga, membentuk sikap, moral, dan nilai positif. Dan yang terakhir, menyiapkan peserta didik menghadapi perkembangan zaman dan tantangan kehidupan nyata. Selanjutnya, dengan kebutuhan peserta didik, menyesuaikan minat, bakat, gaya belajar. Kurikulum tidak dibuat seragam untuk semua siswa tanpa mempertimbangkan perbedaan mereka. Setiap peserta didik punya minat, bakat, dan gaya belajar yang berbeda. Minat adalah ketertarikan siswa pada suatu bidang atau aktivitas kurikulum yang harus memberi ruang agar siswa biasa mendalami hal yang mereka sukai, misalnya seni, olahraga, sains, atau teknologi. Dengan menyesuaikan minat, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian bakat adalah potensi khusus yang dimiliki siswa sejak lahir, seperti kemampuan musik, matematika, olahraga, atau bahasa. Kurikulum sebaiknya menyediakan kegiatan atau mata pelajaran yang bisa mengembangkan bakat tersebut. Hal ini membuat siswa bisa mengembangkan secara optimal sesuai potensinya. Kemudian gaya belajar. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda. Misalnya ada yang lebih cepat memahami lewat gambar atau visual, mendengar atau auditory, atau praktik langsung, kinestetik. Kurikulum harus fleksibel dengan menyediakan berbagai metode pembelajaran sehingga gaya belajar bisa terakomodasi. Relevansi kurikulum. Kurikulum harus sentiasa diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Setiap individu memiliki minat, bakat, serta potensi yang berbeda, sehingga kurikulum harus fleksibel. Di sisi lain, perkembangan teknologi, sosial, budaya menuntut kurikulum agar relevan dengan kondisi masyarakat. Contoh relevansi kurikulum dengan perkembangan zaman antara lain: integrasi teknologi dalam pembelajaran, e-learning, literasi digital,
pendidikan berkarakter untuk menghadapi krisis moral di era modern, pendidikan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Contoh penerapan kurikulum dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum tidak hanya berlaku di sekolah, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, belajar matematika digunakan untuk mengatur keuangan harian. Pembelajaran IPA membantu siswa menjaga kesehatan dan memahami fenomena alam. Pembelajaran PPKN membentuk sikap disiplin, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Pembelajaran bahasa melatih siswa berkomunikasi efektif dengan berbagai situasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kurikulum merupakan pedoman penting dalam pendidikan yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi menuntut pemahaman mahasiswa. Kurikulum bukan hanya untuk mata pembelajaran, tetapi juga pengalaman belajar yang membentuk pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Tujuan kurikulum adalah mencetak generasi yang cerdas, terampil, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Kurikulum harus selalu relevan dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penerapannya pun dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan matematika, IPA, bahasa PPKN dalam aktivitas nyata. Sekian, terima kasih.